Sedangkan dalam senyawa 2, 75. Tentukan perbandingan Ki. Berarti di sini berapa Ki-nya? 50. Yang keduanya? 25. Oke, yang ditanyanya siapa ini? Perbandingan massa unsur Ki. Yang ditanyanya berapa Ki-nya? Berarti P-nya kita buat sama. Kita P buat sama ya. Kita sederhanain dulu, dibagi berapa ini? 50. 50. Yang ini bagi 25. 25. Didapat berapa tuh yang atasnya? 1:1 ya? Yang di bawahnya dapat berapa? 3:1. 3:1. Yang dibikin sama yang mana? Yang P. P. Berarti harus dikali berapa biar sama? 3/1. Kali 3. Di bawah mah nggak usah dikali juga nggak apa-apa ya, sama. Didapatnya berapa? 3:3 sama di sini 3:1. Udah sama P-nya. Maka berapa perbandingan? Q1 banding Q2 yaitu 3:1. Gitu. Bisa yang Dalton? Bisa. Nah, yang Dalton ini bisa berupa teori. Itu teorinya apa? Misalnya ditanya senyawanya. Berikut ini senyawa-senyawa yang mengikuti hukum Dalton itu yang mana? Nah, caranya dia itu harus berupa senyawa. Apa itu senyawa? Yang berikatan. Jadi kayak H2O, CO2, nggak ada ionnya. Yaitu misalnya apa? O2- atau H3PO+. Ada positif dan negatifnya. Kalau ada positif dan negatifnya itu bukan termasuk senyawa, tapi ion. Kalau senyawa itu yang ini yang nggak ada positif dan negatifnya, gitu ya. Terus sekarang kalau misalnya O2, O3 termasuk nggak? Enggak. Kenapa? Karena hukum Dalton bilang dua senyawa berikatan. Kalau O ini dia senyawa unsur, ya. Yang kita cari ini adalah senyawa molekul. Jadi ini kan bukan dua unsur. Dia hanya terdiri dari satu unsur yang sama, tapi yang ini jumlahnya 2, yang ini 3. Nah, untuk Dalton yang kita cari itu yang beda. Nah, pada saat yang beda ini berikatan, perbandingan si senyawa-senyawa itu beda. Misalnya ada CO2, CO3, ada NO dan ada NO2. Nah, yang kayak gini nih, ya, yang mengikuti hukum Dalton. Paham? Pokoknya cari jangan ada yang ionnya, jangan yang unsur, ya, yang kayak gini harus yang berbeda atomnya. Tapi yang sejenis. Jadi kalau yang sebelah satu ada N dan O, maka sebelahnya lagi harus N dan O. Kalau misalnya sebelahnya lagi ada P dan O, maka yang sebelahnya lagi juga harus ada P dan O. Gitu. Jadi kalau misalnya ada dan, si ini sama ini tuh harus sama. Yang ini P ada P dan O, di sini juga harus ada P dan O. Kalau ada P dan O, terus HPO, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kalau sebelahnya nggak ada H, berarti salah. Gitu ya. Pokoknya harus sesuai, cuma beda angka, ya itu nggak apa-apa. Oke, bisa ya untuk ngebedainnya? Oke, kita lanjut. Ini hukum apa nih? Terdapat 28 gram kalsium oksida. Terdapat 28 gram kalsium oksida yang bereaksi dengan karbon dioksida, maka akan menghasilkan kalsium karbonat sebanyak 50 gram. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi dan tentukanlah berapa banyak massa karbon dioksida yang bereaksi. Pertama-tama, kita ngapain? Tulis dulu persamaan reaksinya, seperti biasa. Kalsium oksida. Apa itu senyawanya? Kalsium tadi apa? K atau Ca? Ca. Ca.
ya. Oke, kalsium oksida berarti dia adalah CaO. Bereaksi dengan karbon. Karbon itu apa? Karbon dioksida. Apa itu senyawanya? CO2 menghasilkan kalsium karbonat yaitu CO3. Dia berapa banyak? 28. Bereaksi dengan karbon dioksida, oke, gak tahu berapa. Menghasilkan kalsium karbonat 50 gram. Tuliskan persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksinya. Tentukan berapa banyak massa karbon dioksida yang bereaksi. Kira-kira pakai hukum apa ini? Lavoisier, Proust, atau Dalton? Proust. Pakai hukum apa kira-kira dari yang udah diketahui ini? Lavoisier. Lavoisier. Kenapa? Karena ya ini hanya diketahuinya masanya doang kan? Ya nggak diketahui apa, nggak diminta perbandingannya, nggak dimintain apa-apa. Hanya ada persamaan reaksi dan massa. Itu udah pasti Lavoisier. Yaudah, kalau kayak gini gimana caranya? Massa sebelum dan sesudah itu sama. Berarti massa CaO ditambah massa CO2 sama dengan massa CaCO3. 28 ditambah massa CO2 sama dengan 50. Berarti massa CO2 adalah 50 kurangi 28. Berapa hasilnya? 22. Pak. Iya, 22 gram. Oke, lanjut. Sekarang ada liter. Kira-kira kalau liter hukum apa? Gay-Lussac. Gay-Lussac ya, hanya satu. Oke, kita cari dulu apa soalnya. Sebanyak 8 liter senyawa C4H8 dibakar dengan gas oksigen. Berarti gimana persamaan reaksinya? C4H8 diapain? Ditambah oksigen menghasilkan tanda panah CO2 dan uap air. Apa rumusnya uap air? Heo. H2O. Oke. H2O. Hitunglah volume gas karbon dioksida yang terbentuk. Di sini diketahui 8 liter. Gay-Lussac tuh bilang apa sih? Kalau koefisien itu sebanding dengan volume. Udah ada koefisiennya belum? Belum. Belum. Berarti harus diapain kalau mau cari koefisien? Setara. Disetarakan. Di sini C-nya udah ada 4. Berarti di sini harus ada 4. Tapi di sini baru ada 1. Berarti harus diapain? Dikali 4. Gimana cara ngalinya? Tambah angka di depannya 4. H-nya di sini ada 8. Di sini baru ada 2. Berarti harus nulis angka di sini berapa? 4. 4. Lanjut. O-nya di sini baru ada 2. Kalau di sini 2. Tapi udah ada angka di depannya kan? Berarti ini dikali. 2 dikali 4. 8. Di sini ada 1. Tapi di depan udah ada angka 4. Berarti 1 kali 4, 4. 8 ditambah 4 berapa? 12, 6, 12. Maka O-nya di sini harusnya berapa? 6. 6. Oke. Nah, kita lihat dulu perbandingan si koef-nya. Itu ada 1 banding 6 banding 4 banding 4. Sekarang si volumenya itu 8 liter. Maka berapa karbon dioksidanya?
Kalau 1 sama dengan 8, maka 4 sama dengan